Kami juga berdoa khususnya untuk negara kami, untuk Presiden kami, Presiden Jokowi. Engkau tolong dia Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melimpahkan hikmat-Mu Tuhan supaya dia bisa bertahan, berdiri teguh, menjalankan fungsi dia sebagai seorang presiden untuk negara ini. Engkau menolong dia di dalam segala perkara yang harus dia kerjakan Tuhan. Agar supaya kekuatan daripada-Mu membuat dia tetap teguh menjalankan apa yang benar dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Berdoa kepada semua yang suka menyerang dan terus mengkritik untuk menjatuhkan pekerjaan yang begitu luar biasa beratnya yang harus dia tanggung. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan mengawasi, Engkau yang membuka jalan untuk akhirnya menghentikan semua ini. Kami berdoa juga secara khusus untuk Presiden Trump menghadapi keadaan yang begitu sulit di seluruh Amerika atas kejadian pembunuhan yang dilakukan seorang polisi terhadap George Floyd yang begitu tragis Tuhan. Tetapi sekarang menjadi begitu mengerikan karena anarkis, kebencian, kemarahan, dan bahkan kriminalitas begitu bebas ada di kota-kota besar di seluruh Amerika. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada Presiden Trump supaya dia bisa mengambil kebijaksanaan yang baik untuk bisa menghentikan kejahatan ini. Bapak, kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong begitu banyak harus menderita karena apa yang dilakukan oleh begitu banyak kriminal-kriminal yang tidak bertanggung jawab di Amerika ini. Bapak, kasihanilah negara ini juga Tuhan. Karena begitu sulit yang harus mereka tanggung. Bapak, kami juga berdoa untuk untuk Prancis yang dilanda demonstrasi yang karena hal yang mirip dengan terjadi di Amerika. Engkau juga Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan buat Presiden Prancis supaya dia melakukan apa yang benar dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya semua pengkritik yang hanya bisa menyatakan yang tidak benar, hanya bisa menyatakan apa yang harus dilakukan, tetapi tidak tahu, tidak pernah terlibat di dalam mengambil bagian. Engkau juga Tuhan yang akan bekerja menyelesaikan semua ini. Biar pagi ini kami belajar dari firman-Mu juga Tuhan. Bagaimana kami bersikap sebagai anak-anak Tuhan dengan menghadapi keadaan begitu mengerikan di seluruh dunia saat sekarang ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah keadaan yang kita hadapi sekarang, yang tadi saya doakan. Keadaan yang mengerikan. Banyak omongan-omongan yang tidak baik mengenai kebijakan-kebijakan Presiden kita, Jokowi di Indonesia. Kebijakan Donald Trump yang tidak baik. Sayangnya saya katakan, gampang sekali menunjuk orang tidak melakukan. Saya bersyukur saya tidak jadi Presiden Amerika atau Presiden Indonesia. Dan saya berpikir juga, apa yang terjadi kalau misalnya orang-orang yang mengatakan Presiden Jokowi tidak benar, Presiden Trump tidak baik kebijakannya, yang menyalahkan semua ini, duduk sebagai presiden. Kira-kira tambah benar apa tambah kacau? Saya kok curiga itu tambah kacau. Tambah berantakan deh kayaknya. Mereka yang tidak punya kualifikasi merasa diri yang paling punya kualifikasi untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. Begitu dikasih jabatan, ketahuan bahwa mereka tidak melakukan apa yang katanya mereka paling mengerti.
paling tahu bagaimana melakukan kebijakan. Ya, inilah terjadi di seluruh dunia. Begitu mengerikannya kondisi seluruh dunia sekarang ini. Bukan saja COVID, bukan saja kondisi yang tidak baik dengan Indonesia yang penuh dengan orang-orang yang saya bilang moron, cuma bisa mencela atasan, mencela pimpinan, mencela, menuduh dengan semua ketidakberesan, ketidakmampuan dari para pemimpin kita. Yang dia sendiri, saya curiga dia sendiri nggak bisa mengatur, keluarganya sendiri pun belum tentu dia bisa atur. Perkawinannya sendiri belum tentu dia bisa atur dengan baik. Tapi bisa ngatur, kasih tahu pimpinan salahnya apa. Inilah, saya bersyukur saya punya Tuhan yang luar biasa. Ada satu lagu yang saya mau nyanyikan, yang saya tahu kalian semua mungkin sudah pernah dengar lagu ini. Ya, I rather have Jesus than silver or gold. I rather be His than have riches untold. I'll rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dreadful. I'd rather have Jesus than anything His world afford today. I rather have Jesus than vain applause. I rather be faithful to His dear cause. I rather have Jesus than worldwide fame. I'll rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or to be in God's way. I'll rather have Jesus than anything this world afford today. Inilah saat-saat yang buat saya bersyukur karena saya punya Tuhan Yesus dalam kondisi yang begitu mengerikan. Dalam kondisi dunia yang begitu kacau balau. Pada saat-saat seperti inilah saya merasakan kebutuhan yang begitu besar akan Tuhan Yesus. Ketika Yesaya berbicara di dalam pasal yang kedua ini, setelah dia menyelesaikan pasal 1 yang memberikan teguran begitu keras kepada Yerusalem karena mereka tidak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ada teguran yang begitu keras, kalau kalian tidak melakukan apa yang patut, apa yang benar di mata Tuhan, Allah akan datang dan menghancurkan. Tetapi bila mereka berjalan menurut rencana dan aturan main Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati. Tegas sekali bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan kriminalitas, dengan kebohongan, dengan kebencian, dengan kekerasan. Mereka yang berkata tidak sepatutnya polisi itu melakukan tindakan seperti itu, yang melakukan bahkan lebih gila lagi, sehingga betul-betul diingatkan kepada Yerusalem, hati-hati memberikan tuduhan kepada
negara kepada Israel yang di utara, mengatakan kalian dihajar Tuhan karena kalian tidak melakukan apa yang benar, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberikan peringatan dengan keras. Di dalam ayat kedua ini sekali lagi diulangi dalam ayat 1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Sekali lagi dikatakan ini betul-betul peringatan Tuhan, betul-betul suara Tuhan, betul-betul menjadi rencana Tuhan. Saya bersyukur ketika saya membaca ini, karena dikatakan dalam ayat kedua nih, akan terjadi, belum terjadi. Pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Sekali lagi saya katakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kemana? Ke gunung tempat rumah Tuhan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, Yerusalem, akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, ini sesuatu pernyataan yang diberikan Yesaya kepada bangsa Israel, bahwa semua ini akan berlalu. Semua ini akan berlalu. Lebih dari 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. 2500 tahun yang lalu dikatakan semua ini akan berlalu. Akan tiba saatnya tidak lagi ada peperangan. Akan tiba saatnya. Yang menarik sekali, karena ini yang dinubuatkan 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kita bersyukur kita bisa melihat sekarang. Ada orang-orang berkata bahwa kekristenan akan menjadi begitu luar biasanya dan akan menguasai seluruh dunia. Dunia akan menjadi begitu damainya karena semua orang Kristen berkuasa di seluruh dunia. Dan tidak ada lagi kejahatan. Tidak lagi ada yang tidak beres. Semuanya begitu luar biasa. Saya berkata, sesudah 2000 tahun, saya tidak lihat itu terjadi. Yang lebih menyakitkan buat saya melihat bahkan gereja-gereja banyak bertempur. Di antara sesama orang-orang percaya, hanya perbedaan-perbedaan yang sepele, hanya ketidakcocokan kepribadian, saling tempur. Sedangkan mereka berkata, yang percaya pada post milenial, bahwa dunia akan menjadi begitu damainya karena semua orang Kristen akan menguasai dunia dan akan menjalankan seluruh sistem pemerintahan dengan cara Tuhan Yesus. Saya nggak ngelihat. Kok yang ada sekarang bukan tambah damai, tambah berantakan, tambah acak-acakan, tambah nggak karu-karuan. Sehingga apa yang dinubuatkan Yesaya belum terjadi sampai sekarang. Belum terjadi sampai sekarang. Dan dunia tidak menjadi lebih baik seperti yang dikatakan mereka yang percaya pada post milenial. Kemudian ada kelompok lain yang berkata bahwa nggak seperti itu kok. Milenial dan kesulitan besar, kesengsaraan besar itu bersamaan dan terjadinya sekarang sejak Tuhan Yesus datang dan naik ke surga. Sejak dia sudah naik ke surga, maka milenial terjadilah.
milenial terjadilah. Dan kesulitan besar juga terjadi. Bersamaan. Saya melihat, gimana bisa melihat bahwa milenial kedamaian itu terjadi bersamaan dengan kekacauan di dunia. Saya bingung juga, gimana cara melihatnya kedamaian yang begitu luar biasa yang digambarkan oleh Yesaya ini. Dia bilang terjadinya sekarang. Bahwa bangsa-bangsa akan terus berkumpul dan akan akhirnya semua menyembah Tuhan. Datang ke gunung Tuhan. Nah, kalau kita tahu yang dimaksudkan Yesaya adalah Yerusalem. Di mana ada bait Allah didirikan. Semua akan ke sana. Semua. Dan saya nggak melihat itu bisa terjadi. Bagaimana kekacauan demi kekacauan di waktu yang bersamaan. Ya, katanya semua orang akan datang mulai mencari Tuhan, menyembah Tuhan yang benar dan sebagainya. Sampai hari ini saya katakan itu nggak terjadi kok. Nggak terjadi. Karena Yesaya memang betul-betul melihat sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Di mana nanti dibilang ada kedamaian di seluruh dunia. Tidak lagi ada peperangan. Bahkan pedang pun nggak akan dipakai lagi. Senjata tidak akan dipakai untuk sesuatu yang baik. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Bahwa semua. Nah ini 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Kita untungnya, dia bilang, kita dalam posisi kita sekarang ini, kita melihat proses bagaimana kedatangan kerajaan Allah itu. Stage atau tahap pertama kita sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus datang. Bagaimana Tuhan Yesus datang menawarkan sesuatu yang belum pernah dikenal di dunia saat itu. Belum dikenal sama sekali. Kasih Allah yang begitu luar biasa. Di dalam pembangunan yang dikatakan pembangunan kerajaan Allah, yang Tuhan Yesus bacakan ketika dia pertama kali masuk dalam pelayanan di Nazaret. Sengaja dia stop karena waktunya belum untuk pedang Allah akan memisahkan semuanya. Dia bilang dia tawarkan kasih ini. Tapi nanti ada suatunya, ada masanya di mana akhirnya apa yang kita dapatkan, silakan buka, lihat dari kitab yang menarik sekali, yaitu kitab Wahyu. Wahyu pasal 20. Dikatakan di sini, ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap, ayat pasal 20, sebentar. Kok saya malah jadi kehilangan arah nih. Mestinya pasal 20 betul. Sorry. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah ini yang kita menariknya kalau kita dapatkan sesuatu yang lebih unik lagi daripada apa yang dikatakan Yesaya di dalam kitab kepada bangsa Israel di yang ada di Yerusalem. Bahwa akan tiba waktunya iblis diikat untuk 1000 tahun dan kedamaian mencapai seluruh dunia. Semua orang datang menyembah Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Di dalam penantian kita kepada masa ini. Karena dikatakan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pemerintah 1000 tahun itu dalam kedamaian yang luar biasa. Tapi saya mau kita kembali lagi kepada proporsi kita sekarang ini ketika kita menghadapi situasi-situasi yang begitu luar biasanya kalut seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Well, daripada kita mikirkan dunia, kita perkecil. Pikirkan Indonesia.
Kuat nggak? Nah, ya udah kita perkecil lagi lah. Pikirkan kota kita nih, Jakarta. Kita mau apakan ini? Aduh, rasanya terlalu sulit untuk mikirin Jakarta. Oke, kita pikirkanlah sekolah kita ini. Apa peranan kita di dalam penantian kita kepada masa kedamaian 1000 tahun itu? Apa peranan kita sekarang di dalam STT Baptis Kalvari ini? Apakah kita masuk kelompok-kelompok yang sedang memang bekerja di ladang Tuhan, di dalam kerajaan Kristus, mempersiapkan diri kepada pemerintahan 1000 tahun itu, atau kita menjadi bagian yang menyebabkan kekalutan demi kekalutan? Apa posisi saya di dalam konteks sekolah kita? Apakah saya ambil bagian menciptakan suasana yang nyaman karena menghadapi dunia yang begitu kalut, atau saya berkontribusi untuk menjadikan lebih kacau lagi di dalam mempersiapkan diri kita menuju masa 1000 tahun itu? Itu yang harus kita tanyakan. Ketika ada masalah terjadi, ketika ada perselisihan terjadi, apakah saya berkontribusi untuk menjadikan lebih kacau lagi? Atau kita mengambil langkah, karena saya mau belajar, nanti kalau memerintah bersama Tuhan Yesus 1000 tahun kayak gimana sih? Kita berkata, iya biar nanti saja. Waktunya sekarang kita belajar menyikapi apa yang menjadi pernyataan Tuhan, mempersiapkan diri kita menuju saat-saat kedamaian seperti itu. Kalau kita nggak pernah belajar apa artinya hidup dalam kedamaian Kristus, bagaimana kita berkata kita mau itu terjadi? Saya mau masuk dalam kedamaian itu. Kita nggak akan ngerti kok. Kedamaian itu tidak bisa lepas dari ketertiban. Nggak bisa lepas. Sehingga saya bertanya lagi, apakah saya sebagai bagian dari STT Baptis Kalvari ini sudah hidup tertib? Nggak ada yang namanya kedamaian tanpa ketertiban. Bagaimana bisa mungkin ada kedamaian dengan kekacauan? Dengan kehidupan yang tidak tertib. Sehingga saya katakan, sekali lagi saya katakan, ngapain sih saya di sini? Udah sendirian di kamar, pakai jas, pakai dasi. Mau nampang sama siapa? Saya nggak peduli mau nampang sama siapa, karena saya sedang melayani Tuhan. Saya mau melakukan yang terbaik untuk kepentingan Tuhan. Saya mau menampilkan yang terbaik. Dan tidak lepas dari ketertiban dan dari disiplin. Dari disiplin. Kalau kita bicara mengenai bagaimana menciptakan kedamaian dan kita tidak hidup tertib dan disiplin, itu sama seperti yang terjadi dalam Yesaya pasal 1. Kita mengatakan pentingnya kedamaian, tapi kita sendiri tidak pernah memikirkan, menjalankan hidup dalam kedamaian itu. Jangan seperti mereka yang kerjanya setiap hari mengkritik presiden. Presiden Jokowi salah dalam kebijakan ini. Saya bilang, itu bukan kamu yang jadi presiden. Kamu yang jadi presiden, hancurlah kita semua. Kita semua salah. Nggak pernah benar sama dia. Yang paling benar dia sendiri. Self-righteous. Saya malah curiga, tadi saya katakan, saya malah curiga kayaknya kondisi keluarganya pun saya nggak yakin benar. Dengan attitude seperti itu, yang merasa diri paling benar sendiri. Saya nggak yakin keluarganya pun dalam kondisi-kondisi yang sehat, baik dan tertib. Sekali lagi saya katakan, bukan seberapa mewahnya tempat tinggal kita, bukan seberapa mahalnya baju kita, bukan sama sekali, tapi seberapa tertib dan teraturnya hidup kita.
di dalam mengambil bagian menciptakan suasana damai itu. Saya menarik sekali kalau ketika membaca kitab Efesus, dia bilang, ini loh, the taste of heaven itu ada di gereja. Di gereja mana ya? The taste of heaven. Kalau mau icip-icip rasanya seperti di surga tuh ada di gereja, kata Paulus dalam kitab Efesus. Saya lagi bertanya, gereja mana ya? Yaitu yang dibilang gereja oleh Paulus adalah kumpulan orang-orang percaya. Bagaimana dengan STT Baptis Kalvari? Kita adalah kumpulan orang-orang percaya. Bahkan sudah menyatakan diri kita dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Seberapa jauh kita yang ada di STT Baptis Kalvari berani berkata, oh saya sedang menikmati suasana surga selama saya kuliah, selama saya duduk sebagai staf, selama saya duduk sebagai pimpinan. Ini loh suasana surgawi. Dan saya bersyukur saya bisa menikmatinya. Tapi kamu gak pernah ikut terlibat dalam menciptakannya. Saya bilang omong kosong. Berarti kamu gak pernah menikmati. Kembali kepada diri kita sendiri sekarang. Karena itu yang diminta Tuhan. Supaya kita hidup tertib, disiplin dengan baik. Di dalam mempersiapkan diri kita menuju ke pemerintahan 1000 tahun bersama Yesus Kristus. Saya tidak akan jelaskan secara mendetil mengenai milenium ini. Tapi saya katakan ada masanya nanti kita akan bersama-sama. Sekaranglah waktunya kita. Bukan nanti kalau saya sudah dibangkitkan kembali. Ini saatnya kita berlatih. Bagaimana menyikapi kondisi dunia di sekeliling kita yang berantakan. Kembali kepada kehidupan kita sehari-hari deh. Yang paling sederhana. Seberapa jauh disiplin diri kita. Disiplin dalam, kalau kalian masih ingat perambil kelas saya ada 5 hal yang saya tekankan. 5 hal. Jadi kita akan 5 jam lagi ya. 5 hal yang saya tekankan, setting goal dalam diri kita. Pertama, disiplin kerohanian. Seberapa jauh kalian sudah melihat pertumbuhan kerohanian kalian? Disiplin dalam kerohanian. Disiplin dalam kehidupan sehari-hari termasuk disiplin goal setting untuk pendidikan kalian. Saya nggak mengatakan kepengen lulus saja, bukan. Kalian mau mencapai apa dengan pendidikan ini? Kalau baca buku saja sulit. Bikin PR aja susah. Nah ini disiplin. Sekali lagi ketertiban dan disiplin dituntut di dalam belajar. Mempersiapkan diri untuk pelayanan. Kita mau supaya pelayanan kita menjadi luar biasa. Nggak bisa kalau nggak dimulai dengan disiplin diri, belajar dengan baik, dan kehidupan rohani yang baik. Mau melayani Tuhan dengan baik, mau dari baik gimana? Terus kita mau supaya kondisi keuangan kita jadi baik, tapi pekerjaan kita selalu kelas bawah. Ketika kita berkata reaching high for His kingdom, kita menetapkan bahwa yang kita lakukan harus yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dimulai dengan apa? Bikin PR terbaik nggak? Baca Alkitab terbaik nggak? Jaga mulut kita dengan baik nggak? Jaga emosi kita dengan baik nggak? Semua kita katakan semua ini. Dan kembali yang kelima sekarang, bagaimana kita perbuat itu di dalam rumah tangga kita? Oh saya belum menikah, bagus. Bagaimana dengan keluarga kalian? Dengan orang tua dan adik-adik. Oh, mereka tinggal jauh. Mereka ada di Nias, mereka ada di Manado. Tapi saya ada di Jakarta sendirian. Siapa bilang sendiri? Kalau kalian dari Manado, pasti kalian berkumpul bersama-sama. Ada keluarga yang baru. Yaitu keluarga STT Baptis Kalvari sekarang. Apa yang kalian perbuat dalam keluarga ini? Apakah kalian menciptakan suasana damai penuh sukacita dan kalian tetap berpegang teguh kepada reaching high for His kingdom?
going deep into His Word, betul-betul berpegang kepada melakukan yang terbaik buat kerajaan Tuhan, dan belajar firman Tuhan dengan baik. Itu yang menjadi kunci. Sesudah kita mengerti itu, baru kita bisa katakan, ya, bagaimana saya mau belajar mengasihi orang lain. Kalau diri kita sendiri saja belum tertib, kalau diri saya sendiri yang nggak tertib hidupnya, tidak mengikuti apa yang kita katakan reaching high for His kingdom, going deep into His word, dan kita bilang, saya mau ajarin orang lain bagaimana mengasihi, bagaimana memimpin. Mimpin diri sendiri saja sudah masalah. Kita harus jujur kepada Tuhan, dan memang nggak bisa nggak jujur. Dia tahu kok hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukan yang diperintahkan Tuhan? Bagian tanggung jawab kita ketika kita mengerti penantian kita ini akan menempatkan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam pemerintahan 1000 tahun nanti. Seberapa besar kebanggaan kita, bahkan tiba waktunya nanti ini akan terjadi. Mulai dari sekarang, bukan nanti. Bukan nanti kalau, tidak, dari sekarang. Ya, saya bilang ini saatnya kita harus taste the heaven in reality in our everyday life. Icipilah yang namanya suasana surgawi itu sekarang ini, bukan nanti. Kita ambil bagian dari apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya saya katakan, I rather have Jesus. I rather have Jesus. Karena saya bilang saya lebih suka, saya lebih senang punya Tuhan Yesus daripada perak dan emas. Saya lebih suka, saya lebih baik punya Tuhan Yesus daripada segala kekayaan yang tidak terhingga. Saya lebih baik punya Tuhan Yesus daripada punya rumah dan tanah yang besar. Saya lebih baik, ya, dipimpin oleh tangan yang bekas dipaku itu, ya, daripada jadi raja di seluruh dunia ini, atau masuk dalam jebakan dosa yang menghancurkan kita. I rather have Jesus than anything, daripada apapun juga yang disediakan dunia ini. Than to be the king of the vast domain, or be held in sin's death's way. I'd rather have Jesus than anything. His word afford today. Tuhan, inilah kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau berikan pada kami pagi ini. Sebagaimana kami janjikan bersama, saya lebih baik punya Tuhan Yesus daripada punya apapun di dunia ini, Tuhan, yang ditawarkan dunia ini. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang membukakan kepada pengertian bahwa suatu ketika nanti kami semua akan bersama-sama dengan Kristus masuk dalam pemerintahan penuh kedamaian, ketika semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut menyatakan Kaulah Tuhan satu-satunya, dan kami akan bersama-sama dengan Kau dalam kedamaian yang luar biasa ini. Tapi biarlah ingatan akan kesempatan melayani bersama-sama Engkau nanti, Tuhan, akan kami lakukan, kami mulai sekarang ini. Kalau sampai hari ini kami kurang disiplin, kurang tertib, bahkan tidak tertib, tidak disiplin,
sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun berulang-ulang kami mengatakan reaching high for your kingdom, tapi hidup kami tidak menunjukkan apa yang kami katakan. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau ampuni segala salah dan dosa kami. Engkau tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh siap sebagai anak-anak Tuhan, menikmati suasana surgawi itu saat sekarang ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang Kau sudah lakukan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.